Ini rumah kedua kami, tempat yang mengajarkan kami di mana jendela yang mengkilap, lantai yang bersih, dan taman asri tidak begitu saja ada, tetapi hadir dari cinta para penjaga ketulusan. Mereka yang merawat setiap sudutnya agar kami tetap merasa nyaman. Namun, kehangatan ini juga lahir dari guru-guru kami. Lentera yang tak pernah padam, mengajar dari fajar hingga tenggelamnya matahari, menanamkan ilmu dan doa dalam setiap nasihatnya demi masa depan kami yang lebih cerah. Ini adalah ucapan terima kasih karena telah menemani dan membimbing perjalanan kami selama 3 tahun ini. Setiap pagi di asrama, Mang Asep memastikan setiap sudut rumah kami bersih dan nyaman, menjaga keasrian tempat kami bertumbuh. Meski lelah, senyum tulusnya tak pernah padam. Beliau hadir bukan sekadar membantu, tapi mengajarkan kami arti kerendahan hati dan keramahan yang sejati. Terima kasih Mang Asep, ketulusan dan senyummu adalah anugerah yang menguatkan langkah kami setiap hari. Kalau kalian pernah duduk di bawah pohon sambil baca buku atau foto-foto di halaman hijau, itu ada karena Mang Ending. Beliau yang merawat setiap daun, setiap pot, setiap sudut hijau di sekolah ini. Beliau membuat kami punya tempat bernapas di sela-sela rutinitas yang padat. Terima kasih Mang Ending. Taman ini adalah lukisan yang indah yang tak terlupakan bagi kami. Lalu ada Mang Yodi. Jika ada masalah fasilitas sekolah, bahkan internet mati saat kami butuh untuk mengerjakan tugas, atau kipas sudah tidak berputar, yang muncul pertama kali Mang Yudi dengan panggilan manual ke depan sekre. Masalah internet, fasilitas rusak, semua selesai oleh Mang Yudi. Terima kasih Mang Yudi karena membuat semua fasilitas tetap hidup untuk kami. Coba lihat sekeliling kelas kita. Lantai kelas yang tidak pernah licin, jendela yang selalu bening sampai kita lupa kalau ada kaca. Rumput-rumput terawat, tidak menjulang tinggi. Semua itu tidak datang begitu saja. Ada Mang Toha yang setiap pagi sudah siap menyambut kita dengan indahnya halaman sekolah dan juga lingkungan sekolah. Terima kasih Mang Toha karena telah menjaga lingkungan sekolah kami dan juga lingkungan hijau kami. Tak ada kata libur untuk makan. Setiap hari kami makan dari pagi hingga malam dengan satu makanan berjuta rasa. Mereka alasan kami tak pernah tidur dalam keadaan lapar. Terima kasih untuk setiap suapan hangat, untuk ibu dapur yang tak pernah lelah memasakkan kami. Bu Putri, wali kelas, guru sosiologi dan sejarah, sekaligus tempat curhat kami. Masalah individu sampai isu-isu sosial, semua bisa dibedah tuntas oleh Ibu Putri. Setiap ada kuis dan ujian, beliau memberi kami hadiah agar tidak patah semangat. Dan juga beliau sangat perhatian terhadap kelas kami jika ada sesuatu. Terima kasih Ibu Putri, karena tanpa Ibu, kelas kami tidak akan pernah bersatu. Pak Tiko, kepala sekolah kita sekaligus guru geografi yang tak pernah marah. Beliau mengaitkan materi dengan kejadian nyata, membuat kami melek dunia tanpa harus pergi kemana-mana. Dari beliau, kami belajar mencintai bumi yang kami pijak dan melek isu sosial di sekitar kami. Terima kasih Pak Tiko karena telah mengajarkan kami pentingnya untuk melek isu sosial di sekitar kita. Bu Nurul, guru kimia. Pertama kali beliau mengajarkan kita bahwa kata kimia tidak selalu mengacu pada hal berbahaya, namun justru penting dan tidak lepas dari hidup kita, seperti oksigen. Bahkan kami dapat mengoperasikan alat-alat di laboratorium berkat Ibu Nurul. Tidak hanya mengajarkan kami reaksi-reaksi di laboratorium saja. Setiap pagi, Bu Nurul bahkan sudah menunggu di depan pintu sekolah, menjaga kedisiplinan kami dengan lembut mengingatkan untuk tidak terlambat. Ini Bu Yeyen, guru bahasa Indonesia kami. Beliau membuat kami jatuh cinta kepada sastra
melalui event-event yang diadakannya. Beliau mengajarkan kepada kami pentingnya membaca. Tidak hanya membaca, beliau mengajarkan kami membuat kata menjadi kalimat, kalimat menjadi paragraf, dan paragraf menjadi kesatuan yang padu dengan kaidah penulisan yang baik dan benar. Dari beliau kami belajar bahwa sastra bukan sekadar bacaan, tapi cermin kehidupan. Terima kasih Bu Yeyen. Ini Bu Halifah, sekretariat kami. Beliau telah membantu kami mengatasi semua permasalahan dalam dokumen-dokumen yang kami butuhkan dari kami masuk hingga sekarang, yaitu persyaratan lomba, beasiswa, UTBK, dan banyak hal lainnya yang tidak pernah lepas dari bantuan Bu Halifah. Terima kasih Bu Halifah. Ini Pak Fajar, guru matematika yang disiplin dan bijak. Setiap kesalahan yang kami buat selalu diingatkan agar kami menjadi lebih baik dan tidak mengulanginya lagi. Pak Fajar juga memberi nasihat yang membangun karakter kita menjadi lebih baik. Beliau mengajarkan fakta harus berdampingan dengan pernyataan yang kita miliki. Terima kasih Pak Fajar. Bu Fitrah, guru seni budaya kita. Beliau mengajarkan kita berekspresi dan juga membangkitkan percaya diri kita di depan panggung lewat seni teater. Mengajarkan kita bahwa seni bisa kita teteskan di setiap lukisan kita. Beliau membuat kita memahami dan membuat seni jadi bermakna. Terima kasih Bu Fitrah. Bu Devi, guru biologi. Bu Devi tidak pernah lelah untuk mengingatkan kita tepat masuk untuk masuk kelas biologi. Beliau mengajarkan bahwa makhluk hidup itu luas, dari mikroba sampai ekosistem. Tapi yang paling berkesan, beliau selalu mengingatkan pentingnya menjaga setiap bagian tubuh kita, karena tubuh adalah amanah. Dari Bu Devi, kami belajar menghargai kehidupan dari yang terkecil. Pak Adi, guru ekonomi. Sebelum memulai pelajaran, beliau membuka pelajaran dengan 1000 cerita yang menghibur kami, membuat suasana kelas menjadi cair. Materi yang begitu banyak diubah menjadi lebih sederhana, dan kami belajar betapa pentingnya ilmu ekonomi melalui Pak Adi. Terima kasih Pak Adi. Pak Haji, guru olahraga. Beliau adalah teladan kami dalam kesabaran. Dari Pak Haji kita belajar arti proses. Sebelum melakukan olahraga apapun, kita harus pemanasan hingga pendinginan. Beliau selalu mengajak kami keluar untuk aktivitas olahraga yang membangun suasana. Tidak hanya olahraga, Pak Haji juga menjadi tempat curhat kami. Setiap keluh kesah, beliau memberi solusi lewat pengalaman saat di pondok. Beliau mengajarkan kami bahwa kesabaran adalah kekuatan. Pak Bohori adalah sosok musyrif multi talent yang telah menjadi teladan nyata bagi kami semua. Kehadiran beliau memberikan warna, mulai dari pengajaran adab, kepedulian sosial, hingga semangat dalam berolahraga. Beliau selalu menanamkan prinsip yang sangat dalam di hati kami, bahwa adab jauh lebih penting daripada ilmu, serta betapa krusialnya hidup dengan disiplin dan kekuatan doa. Lebih dari itu, AA mengajarkan kami bahwa adab yang baik harus membuahkan hubungan yang harmonis dengan sesama manusia. Kami pun senantiasa dibimbing untuk menghidupkan sunnah dalam keseharian, terutama dalam menjaga konsistensi ibadah sholat tahajud di keheningan malam. Setiap keluh kesah, rintangan, maupun momen bahagia yang kami lalui di asrama selalu terasa lebih ringan karena ada AA yang setia menemani dan memuatkan. Sebagai penutup yang akan selalu kami kenang, beliau berpesan agar kami jangan pernah merasa puas dalam menuntut ilmu. Terima kasih banyak Pak Bohori. Andri, beliau mengajarkan kami mengaplikasikan apa yang telah kami hafalkan dari buku Tafhim Ajaran Nenek ke dalam kehidupan sehari-hari. Tidak cukup hanya dihafal, tapi harus diamalkan. Dari Andri, kami belajar bahwa ilmu tanpa amal adalah sia-sia. Arifai, guru yang akrab dengan semua siswa. Beliau mengajarkan ilmu fikih, tajwid, dan banyak lagi.
Tapi yang paling membekas di hari libur, Pak Rifai rela menemani kami di asrama, mengisi waktu luang dengan kegiatan bermanfaat. Beliau adalah guru sekaligus sahabat bagi kami. Terima kasih Arifai Anwar, guru tahfidz kami. Beliau jago main bola, tapi lebih dari itu, beliau selalu menemani kami dalam tahfidz Al-Quran di asrama. Setiap malam beliau duduk bersama mendengarkan hafalan kami, dan ketika kami butuh alat olahraga atau perlengkapan asrama, Pak Anwar selalu ada. Terima kasih Pak Anwar. Dan yang terakhir, sosok yang paling kami sayangi, Nenek Hajah Farida Hanum. Beliau mengajarkan kami membaca Al-Quran bukan sekadar lancar, tapi menelaah setiap ayatnya, memahami maksud dibalik firman Allah. Dari beliau, kami belajar bahwa Al-Quran adalah petunjuk hidup, bukan hanya bacaan. Beliau juga memberi bekal untuk masa depan kami, sebagaimana kita harus menjadi seorang khalifah di muka bumi, menyiarkan agama Islam di zaman yang semakin maju ini dengan akhlak dan ilmu. Nenek, jasamu akan pernah habis kami hitung. Doakan kami agar menjadi generasi yang paham, mencintai, dan mengamalkan isi Al-Quran. Terima kasih Nenek. Terima kasih atas setiap langkah yang telah kita lalui bersama selama 3 tahun. Karena di balik setiap cita-cita ada kami dan tangan-tangan yang tak terlihat membangun mimpi kami.